kesempatan baik ini kita mulai lagi dalam hal belajar mekanika tanah. Tentunya akan kita lanjutkan dari materi yang sudah-sudah. Untuk pertemuan ini kita coba bahas tentang tekanan vertikal tanah. Tekanan vertikal. Dalam hal ini tekanan vertikal dari tanah. Di sini nanti akan kita coba bahas apa itu tekanan vertikal. Jadi di sini ada yang namanya tekanan total. Kemudian ada juga tekanan efektif. Sekarang begini, dulu ketika zaman-zaman di SMA lah ya, kita mengenal yang namanya tekanan itu adalah gaya berluas penampang, itu kan? Nah, gaya di sini, gaya bisa diartikan dengan berat. Gaya bisa dengan berat, sama dengan berat jika percepatannya sama dengan gravitasi. Karena gaya sama dengan massa kali percepatan, sedangkan berat adalah massa kali gravitasi. Sehingga jika ini A itu sama dengan G, maka sama saja bahwa F itu sama aja dengan W. Jadi sekarang tekanan atau pressure ini adalah W per A. Gitu kan? Nah, W per A ini sama dengan M, W-nya itu M kali G, kemudian dibagi A. Tuh. Kalau kita menyimak lagi ke belakang bahwa rho adalah itu kan, massa per volume. Jadi massa sama dengan rho kali volume itu, sehingga P sama dengan M kali G per A. Selanjutnya kita bisa M-nya ganti dengan rho kali P, sekarang dikalikan lagi dengan G, jadi rho kali P kali G per A itu. Nah, ini sama saja dengan kita menulis rho kali G kali P per A itu. Nah, sekarang rho kali G itu adalah unit berat, itu kan? Nah, kalau kita telusuri lagi bahwa volume adalah luas penampang dikalikan tingginya. Jadi sekarang kita bisa ganti ya, bahwa P sama dengan rho kali G itu sama dengan unit berat. V ini kita ganti dengan A kali H, kemudian dibagi A. Ini akan menghasilkan rho kali unit berat gamma kali H. Jadi P
sama dengan unit berat kali H. Atau sekarang di masalah di notasi untuk tekanan kita menggunakan sigma. Jadi sigma itu tekanan sama dengan unit berat kali H. Nah, ini kita turunkan bahwa tekanan yaitu unit berat kali H kita dapatkan dari awal, dari sini P sama dengan F per A, kemudian telusuri sampai akhirnya kita dapat ini. Nah, untuk masalah tekanan ini ada satu pemahaman ya. Tekanan coba kita misalnya begini. Si A menyelam di laut. Laut itu kan cukup luas. Menyelam di danau lah. Misalnya di Danau Toba. Menyelam di Danau Toba. Itu Danau Toba luas. Tetapi menyelamnya, ini ceritanya air nih. Air danau. Kemudian di sini taruhlah si A ini nyelam di sini. Taruh ini permukaan air dari sini sampai sini 5 meter misalnya, kan? Air danau. Dan kemudian kita bandingkan, ini si A. Kemudian kita bandingkan dengan si B. Si B menyelamnya bukan di danau, tapi di sumur. Misalnya sumur kedalamannya cukup dalam dan si B menyelam di sumur dengan kedalaman yang sama 5 meter. Ini sumur kan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah tekanan yang dirasakan, tentunya ini kalau di sini tekanan air ya. Tekanan air yang dirasakan A, apakah tekanan yang dirasakan A sama tidak dengan yang dirasakan oleh B? Ini kan. Apakah sama tidak dengan yang dirasakan oleh B? Itu pertanyaannya. Ini mungkin akan ada sebagian yang menjawab bahwa tekanan yang dirasakan oleh A lebih besar dibandingkan dengan tekanan yang dirasakan oleh B. Karena beranggapan bahwa di danau itu karena di danau itu luas. Gitu. Nah, di sini jawabannya bahwa tekanan yang dirasakan oleh A sama dengan tekanan yang dirasakan oleh B. Sekalipun danau itu luas dan sumur itu sempit. Tetapi di sini permasalahannya kedalamannya sama-sama 5 meter. Dan unit berat airnya sama. Ini ada unit berat air. Airnya air danau yang jernih, air tawar, dan di sumur juga unit beratnya misalnya sama dengan antara sumur dengan danau. Otomatis sekarang tekanan yang dirasakan oleh A sama dengan tekanan yang dirasakan oleh si B. Nah, sekarang begini. Gambarannya begini. Ini misalnya permukaan air. Kemudian di sini taruhlah ini begini. Ini misalnya A. Nah,
tekanan itu bekerja terhadap penampang ini. Kalau kita ambil ke atas, ini dari sini ke atas, ya. Kemudian ke atas ini, ya. Nah ini, jadi yang dirasakan oleh penampang ini yaitu beratnya air di atas ini, di atas luas penampang ini, yaitu dari sini ke atas. Dan ini bekerja W. Ininya penampangnya kita sebut A. Jadi tekanan di sini, tekanan di penampang ini yaitu sebesar P sama dengan W per A. Dan ini sama dengan unit berat kali H. Itu kan. Jadi kalau dulu kita bicara ini adalah tekanan hidrostatis kan gitu. Kalau diakibatkan oleh air. Nah di tanah juga sama. Ya. Andai kata ini tanah dan kita tinjau tekanan di sini, maka berat tanah di atas penampang ini inilah yang menyebabkan tekanan terhadap penampang ini. Gitu. Ya untuk lebih jelasnya begini, jadi masalah tekanan ini, tekanan dipengaruhi oleh kedalamannya, ya, kedalaman yang kita tinjau, kemudian dipengaruhi oleh unit berat dari material itu. Kalau air, ya otomatis tekanan akibat air, dan kalau di tanah, tekanan akibat tanah. Tanah kan pasti macam-macam, ya. Ada tanah misalnya kandungan airnya cukup banyak, misalnya jenuh air. Ada juga yang tanahnya agak kering misalnya. Tentunya ini tergantung bagaimana tanah itu dan dicek bagaimana unit beratnya. Baru akan ketemu tekanannya. Contoh soal. Contoh misalnya begini. Karena kita pahami lagi bahwa tanah ini mengandung air, itu kan? Nah, mengandung air, otomatis bagaimana ketika ada air, tekanan tersebut, dan bagaimana tekanan tersebut jika airnya tidak ada. Dan bagaimana kondisi tekanan jika kondisi tanahnya kering. Ya, misalnya contoh 1, misalkan gitu ya. Contoh, misalnya ini, misalnya ini lapisan tanah, permukaan tanah. Dia terdiri dari 2 lapisan, taruhlah. Lapisan pertama ini kedalamannya taruh 5 meter, misalnya 5 meter. Yang ini misalnya 8 meter, gitu kan? Kemudian kita ingin tinjau di sini titik A. Lapisan 1 dia memiliki unit berat, misalnya unit beratnya 18 kilonewton per meter kubik. Lapisan kedua ini beratnya misalnya 20 kilonewton per meter kubik. Nah, sekarang kita cari berapa tekanannya di titik A. Di sini misalnya di antara lapisan 1, ini lapisan 1, ini lapisan 2, gitu kan? Nah, lapisan 1 dengan tebalnya 5 meter, lapisan 2 tebalnya 8 meter, tapi yang kita cari misalnya dari sini
ke yang kita tinjau ini sebesar 4 meter misalnya. Ya, misalnya 4 meter. Gitu. Dan di antara lapisan 1 dengan lapisan 2 di sini ada muka air tanah. Gitu. Sekarang kita cari. Ya. Jika pertanyaannya tekanan total, ini tekanan total di titik A itu sama dengan ini unit berat lapisan 1 dikalikan ketebalan lapisan 1 ya ditambah unit berat 2 ya dikalikan ini kan kedalaman yang ditinjaunya 4 meter dikalikan 4 meter itu kan ya. Jadi di sini tekanan total di titik A sama aja dengan 18 dikalikan 5 ya ditambah 20 kilonewton per meter kubik dikalikan 4 ya. Jadi ini didapat 18 kali 5 dapat 90 kan gitu ya. 90 ditambah 80 sehingga didapat 170 kPa. kPa itu kilo pascal. Karena 1 kPa sama dengan 1 kilonewton per meter persegi. Tuh. Nah ini tekanan total di titik A. Kenapa ini dibilang total? Karena lapisan 1 ini boleh dikatakan kering. Disebabkan muka air tanahnya ada di bawahnya. Sementara lapisan 2 ini terendam oleh air. Sehingga boleh dikatakan bahwa lapisan 2 jenuh dengan air. Nah, sekarang lapisan 2 ini memiliki unit berat ya, lapisan 2 yang ini sama aja dengan kondisi saturation. Dan yang ini kondisinya kondisi dry, gitu kan? Nah, sekarang bagaimana tekanan efektif? Nah, tekanan efektif di titik A. Tekanan efektif di titik A kita lambangkan ini pakai ini aja, pakai tanda petik di atasnya. Tekanan efektif di titik A. Tuh. Nah, tekanan efektif di titik A ini rumusnya unit berat 1 ini yang dry itu dikalikan H1 ditambah ini kan dalam kondisi saat itu jenuh, tetapi kita gunakan dalam kondisi efektif. Kondisinya unit berat sub baru dikalikan 4 meter, itu kan? Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah tahu bahwa unit berat sub sama dengan unit berat sat dikurangi unit berat air, itu kan? Nah, sehingga di sini kita tahu sekarang bahwa ini gamma 1 kali H1 tadi udah dapat 90 ditambah gamma sub atau unit berat dalam kondisi efektif submerged ini sama aja gamma subnya ini 20 dikurangi gamma airnya 10 baru dikalikan 4. Ini akan didapat 90 ditambah 20 kurangi 10 kali 4 jadi 40 jadi 90 ditambah 40
Sehingga ini didapat 130 kPa. Tuh. Jadi dalam hal ini tekanan total di titik A dapat 170 kPa, sementara tekanan efektifnya 130 kPa. Gitu. Sekarang apa sih yang menyebabkan perbedaan tersebut? Itu kan. Sekarang kita tulis lagi. Tekanan total di titik A tadi, tekanan total di titik A dapatnya 170 kPa. Sedangkan tekanan efektif di titik A kita dapatnya 130 kPa. Tuh. Nah, sekarang ada rumus lain bahwa tekanan efektif di titik A itu sama dengan tekanan total di titik A dikurangi U. U ini sama dengan tekanan air pori. Nah, tekanan air pori ini disebabkan oleh unit berat air dikalikan tinggi dari air. Tentunya tinggi yang ditinjau. Nah, sekarang gini. Ini lapisan 2 ini terendam oleh air. Muka air tanahnya di sini. Yang ditinjau adalah titik A. Itu kan, titik A. Berarti dari muka air tanah ini ada di mana sampai titik A itu sedalam 4 meter. Itu kan. Jadi sekarang H airnya sama dengan 4 meter. Gitu. Dan unit berat dari air 10 kilonewton per meter kubik. Jadi tekanan air pori itu sebesar, ya kan, ini unit beratnya 10 dikalikan tinggi airnya 4 meter, jadi 40 kPa. Jadi ini sama aja dengan bahwa tekanan efektif di titik A sama dengan tekanan total di titik A sebesar 170 dikurangi 40. Ini U-nya 40. Jadi 130 kPa. Nah, itu. Untuk perencanaan gunakan tekanan efektif. Karena tekanan efektif merupakan tekanan yang dimiliki oleh tanah itu sendiri tanpa melibatkan air. Sedangkan tekanan total ini lebih pada merupakan penjumlahan tekanan yang diakibatkan oleh tanah, yang diterima oleh tanah dengan yang diakibatkan oleh adanya air. Jadi mau menggunakan rumus ini bisa kita gunakan bahwa tekanan efektif sama dengan tekanan total dikurangi tekanan air pori. Atau bisa juga kita menggunakan yang ini, kan? Bahwa di sini muncul ini adanya unit berat dalam kondisi basah atau kondisi efektif. Itu kan? Nah, sekarang kita tahu bahwa masalah tekanan di dalam tanah itu ada hubungannya dengan air. Jika ada hubungannya dengan air, maka akan muncul tekanan efektif.
dan juga akan muncul adanya tekanan air pori. Nah, sekarang contoh 2. Contoh 2 misalnya begini. Ya. Ini permukaan tanah. Permukaan tanah. Taruhlah ini yang kita tinjau, ini titik A di sini. Titik A. Kemudian dari permukaan tanah ke titik A misalnya 5 meter lagi lah, 5 meter. Unit beratnya ini taruh 20 kilonewton per meter kubik. Kan? Sekarang pertanyaannya ditanya ini tekanan total, tekanan air pori, ya ini tekanan maksudnya ya. Kemudian yang berikutnya tekanan efektif. Tuh. Di sini tidak tidak dijelaskan adanya air. Boleh dikatakan bahwa air misalnya ada di kedalaman jauh dari kedalaman 5 meter, taruhlah air ada di kedalaman 10 meter misalnya. Sehingga ini dikatakan dalam kondisi kering. Ya. Solusinya ini ya, tekanan total di titik A ini. Ya. Ini titik A. Tekanan total di titik A ini sama saja dengan unit berat ini karena satu lapis misalnya. Unit berat kali H. H-nya 5 meter ya. Hanya 5 meter, unit beratnya 20, jadi ini 20 kali 5 dapat 100 kPa. Itu kan? Sekarang tekanan efektifnya. Tekanan efektif di titik A. Ini kan kalau menggunakan rumus tekanan total di titik A juga bisa kan dikurangi U. Sekarang U-nya itu berapa nilainya? U sama dengan unit berat air kali tinggi air. Sekarang kalau di sininya tidak ada air, boleh dikatakan bahwa ini sama aja dengan bernilai 0. Kan? Unit beratnya nggak ada, ya kan? Ini 0, nggak ada. Unit berat airnya nggak ada, 0, berarti ini juga 0, dan hasilnya 0. Jadi sekarang tekanan efektifnya di titik A itu bernilai sama aja dengan tekanan total di titik A dikurangi 0. Hasilnya sama dengan 100 kPa. Jadi pada kasus ini tekanan total 100 kPa, tekanan efektifnya juga 100 kPa. Jadi kalau tidak ada air, ya sudah berarti tidak ada tekanan air pori. Kan gitu. Ya. Nah ini untuk kasus seperti ini bisa saja terjadi ketika kita dapat pekerjaan misalnya di Timur Tengah, gitu kan? Atau kita bisa juga sebaliknya. Muka airnya ada di permukaan. Contohnya pekerjaan contohnya tanah rawa misalnya kan. Ya, contohnya tanah rawa. Satu lagi lah ya, contoh. Misalnya ini rawa. Ini muka airnya. Muka rawanya juga di sini muka airnya. Muka air tanah lah ceritanya. Ini kemudian misalnya ini ya lapisan 1, ini lapisan 2 gitu kan. Lapisan
lapisan 2. Lapisan 1 misalnya dia memiliki unit berat 1 misalnya 19 kilonewton per meter kubik misalnya. Sedangkan lapisan 2 nya 17 kilonewton per meter kubik ya. Yang ditinjau misalnya di sini titik ini, yang ditinjau titik B misalnya ya, dari sini ke sini ini dalamnya 5 meter misalnya. Dari sini ke sini dalamnya 4 meter. Nah sekarang muka air tanahnya ada di ini, karena ini ceritanya rawa. Kalau dilihat dari sini, dilihat dari unit beratnya, ini 19, ini 17. Ini menunjukkan bahwa tanah yang di bawahnya itu atau tanah lapisan 2 ini lebih lunak ketimbang tanah lapisan 1. Bisa saja terjadi seperti ini ya. Nah, ditanya misalnya tekanan total di titik B, kemudian tekanan air pori dan tekanan efektif di titik B. Ini yang jadi pertanyaannya ya. Solusinya, nah nih, tekanan total di titik B, kita cari aja titik B, tekanan totalnya berapa. Ini sama aja dengan unit berat 1 kali H1. Nah taruhlah ini H1 nya gitu kan, dan ini dari sini ke sini kita sebut misalnya H2 lah gitu ya. Unit berat 1 kali H1 ditambah unit berat 2 kali H2. Nah sekarang karena muka air tanahnya itu ada di permukaannya, berarti kondisi ini kondisi jenuh air, baik lapisan 1 maupun lapisan 2 gitu kan. Nah ini kalau kita selesaikan unit berat 1-nya, berarti ini dalam kondisi jenuh, ini pun dalam kondisi jenuh. Berarti ini 19 dikalikan 5 meter tentunya, ditambah 17 kali 4 itu kan, 19 kali 5 dapat berapa? 85 ya, dapat 95. Oh ya, dapat 95 ditambah 17 kali 4, 17 kali 4 dapat 68. Sehingga hasilnya ini 95 tambah 68 didapat berapa? Udah dihitung 163 kPa. Ini kebetulan ada yang menghitungkan ya kan. Nah ini tekanan totalnya sebesar 163 kPa. Sekarang tekanan air pori U. Di sini tentunya sama aja dengan unit berat air lapisan 1 kali H1 ditambah unit berat air lapisan 2 kali H2. Ini sama aja dengan unit berat air kali H1 plus H2 itu kan. Unit berat airnya 10, H1 nya ini 5, H2 nya 4,
sehingga didapat ini 5 tambah 4 9 kali 10 90 kPa. Itu. Tekanan efektif di titik B Oh ini B ya. Maaf, ini B. Tekanan efektif di titik B ini sama saja dengan ini tekanan total di titik B dikurangi U. Ini sama saja dengan 163 dikurangi 90. Didapat 73 kPa. kPa itu sama aja dengan kilonewton per meter persegi ya. Dapat 73 kPa atau boleh 73 kilonewton per meter persegi, sama aja. Nah, ini kita menggunakan rumus ini, rumus bahwa tekanan efektif sama dengan tekanan total dikurangi U, ya kan? Tekanan efektifnya ini didapat, tekanan efektif di titik B didapat 73 kPa. Ya, jadi taruhlah cara satu nih. Cara duanya boleh ya. Kalau cara 2 otomatis kita langsung saja mencari tekanan efektif. Misalnya tekanan efektif di titik B itu sama dengan unit berat 1 ya. Unit berat 1 berarti unit berat 1 itu kondisinya sak. Lapisan 1 dikurangi gamma air itu kan, kemudian dikalikan H1 terus ditambah unit berat saturation lapisan 2 dikurangi gamma air atau unit berat air dikalikan H2. Ini sama saja dengan 19 dikurangi 10 itu kan, kali 5 ditambah sini 17 dikurangi 10 kali 4. Ini 19 kurangi 10 9 kali 5, 9 kali 5 dapat 45 itu kan. Ditambah sekarang 7, ini 17 kurangi 10 7, 7 kali 4 7 kali 4 28. Ini hasilnya 45 tambah 28 dapat 73 kPa ya. Jadi baik cara 1 maupun cara 2 untuk mencari tekanan efektif bisa saja digunakan. Cuma permasalahannya kita harus jeli. Ini kondisinya bagaimana? Lapisan 1 dan lapisan 2 bagaimana? Karena muka air tanahnya ada di atas di sini, taruhlah ini rawa, maka kondisinya ini kondisi jenuh air atau saturation ya. Untuk tekanan vertikal ya, kita ada udah berikan 3 contoh soal ya. Untuk selanjutnya bisa saja kita berikan contoh-contoh lain pada pertemuan berikut. Mungkin untuk masalah tekanan di tanah ya, ada tekanan total, tekanan efektif dan tekanan air pori. Ini masuk ke wilayah tekanan vertikal ya, vertikal di tanah.
Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.